Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dimas Syaidan dengan NIM H1H02443. Di dalam video ini saya akan membuat penjelasan sederhana tentang tugas CPMK 3 saya dalam membuat sebuah website menggunakan Kotlin 3. Oke, mungkin di sini workspace-nya cuma ada beberapa folder ya, bentuknya ada aplikasi, aset, sistem, vendor, dan lain. Ini file-file untuk di application ini workspace utama kita, folder utama yang berisi file-file untuk kita nanti ubah, aset sini untuk custom CSS, kemudian sistem itu library yang sudah disiapkan banyak banyak apa ya, logika-logika yang dijelaskan di sini untuk mempermudah framework ini berjalan. Kemudian vendor ini karena saya menggunakan .env sebagai untuk mengisi di bagian config database-nya supaya tidak memasukkan password secara langsung secara hardcode ke dalam kode seperti itu. Oke, mungkin langsung saja kita sambil menemakan. Saya jalankan dulu servernya. Oke, ini tadi kita mungkin login dulu seperti ini, atau mungkin kita akan buka di sini. Oke, jadi tampilan awalnya adalah seperti ini, di mana ini akan membuka di bagian controllers dan out. Dimana cara kerjanya untuk arsitektur MVC ini, dari website akan mengirim data kepada controller, kepada indeks dulu. Nah, ini di sini tuh ditentukan untuk nge-config awalnya lah. Nah, kemudian di sini itu dilempar ke config routes. Nah, config routes ini di config routes. Nah, di config routes ini adalah logika-logika routes yang ada di website yang saya buat seperti itu. Kemudian setelah ini ada, maka dari logika ini memanggil satu controller gitu, seperti misal ini dari default controllernya out, berarti dia akan memanggil out.php sebagai defaultnya. Jadi jika tidak login ya, karena tadi saya habis login dan belum logout, maka sessionnya tetap tersimpan di dalam database lokal saya, maka masih login. Kalau enggak itu langsung ke out login tuh. Oke, kemudian setelah out login dipanggil, di sini dia akan konfirmasi ya. Di sini construct, dia akan nge-load model namanya out model. Nah, di sini model out model itu isinya adalah return, get, where user, akan mencocokkan di mana user itu sama username-nya, mencocokkan username dengan mode, dengan get dan get where. Ini kayak select bintang where. Nah, kemudian di controller ini juga index ini untuk ngeload si indeksnya gitu, biar halaman loginnya bisa kemuat. Nah, ini bisa kemuat view, ngeload view. Nah, kemudian public function login. Nah, function ini adalah logika utama dalam si login ini bekerja, di mana kalau user data ini udah login, maka dia langsung di direct ke dashboard index. Dashboard index itu dia berarti kan dashboard index, berarti dia akan ngedirect ke dashboard dan buka index, menjalankan index. Dia akan ke view dashboard dan buka index. Di file index itu ada file HTML. Nah, kayak gitu. Kemudian lanjutkan lagi. Jika ini kalau enggak, dia akan jalanin metode. Input metodenya post, terus dia akan masukin username, password, user. Nah, kemudian dia akan nyocokin out model get username. Nah, tadi kayak yang di model tadi, dapetin username. Nah, terus ini untuk verify passwordnya, if user dan password verify itu password, user password di session set user data login. Dia kalau dia sama cocok
dua-duanya antara user masuk ya, yang dimasukin user sama yang ada di DB, maka dia akan loginnya true itu, terus men-set user ID menjadi user ID dan username menjadi username, dan akan nge-redirect langsung ke dashboard index seperti halnya yang awal. Nah kemudian kalau enggak, dia akan muncul error username atau password salah. Nah terus dia akan nge-load view itu ke out login lagi seperti itu, dan akan ngulang-ulang itu terus. Nah, kalau misal username dan password salah tuh dia akan nge-load terus untuk logout dia cuma nge-destroy sessionnya doang, session destroy, kemudian balik ke out login lagi. Nah kita akan coba di bagian loginnya. Oke, mungkin kita langsung aja username admin, kemudian untuk passwordnya admin 123. Nah ini tampilannya mungkin coba di sini juga yang lebih besar, admin 123. Oke, di sini juga berhasil. Nah oke, dari halaman ini itu adalah dashboard, view dari index dashboard ini. Oke, di sini ada seperti yang tampil ya, ada total kategori, total produk, transaksi hari ini, omset hari ini, dan stok ini untuk warning produk menipis. Oke, oke di sini itu sama seperti halnya out tadi, itu masuk ke dashboard sini, di mana di construct ini dia akan tetap ngecek apakah login atau enggak. Jika dia akan jika belum, dia akan ngembaliin ke out login. Kalau udah, dia akan masuk ke sini. Maaf, dia akan manggil model dashboardnya, dimana model dashboard itu berisi tentang uh, penghitungan kayak misal count kategori berarti seberapa banyak. Di sini menggunakan fungsi count all, karena di sini di CDB itu kayak apa ya, mempermudah lah, udah dimudahkan library-nya, pemanggilannya dimudahkan, kayak objek di CDB ini sudah dideklarasiin untuk mempermudah kita menggunakan count all, terus result, terus select, where, seperti itu. Logika MySQL lah, logika query itu ada di DB gitu. Nah di sini ada count all kategori, count all produk, terus di sini ini untuk ngecek transaksi hari ini dengan nyelek hari tanggal. Nah, kemudian dijumlahin. Kayak yang omset juga sama, itu logikanya hampir sama lah di setiap itu, cuma select, join, dan seperti query pada umumnya. Nah karena di model sini lebih gimana kita mengelola database ini yang akan berjalan. Nah oke, kita balik ke sini. Nah di sini ada public index, ini yang akan dijalankan. Oke, ini ada datanya, total dashboard, active, terus ini untuk apa aja yang akan tampil, kemudian ini di load di templates. Nah kemudian ini mengirimkan data itu. Oke, kemudian mungkin jadinya kayak gini. Nah untuk view-nya sendiri itu views ada di nih dashboard index. Oke, mungkin lanjut ke kategori. Nah di kategori ini sebenarnya ini kita menggunakan CRUD biasa, dimana kategori kita punya controller namanya kategori. Nah di controller kategori ini seperti biasa kita pakai construct untuk ngecek apakah udah login atau belum. Dia akan manggil model, kemudian ini index ya, dia untuk menjalanin apa aja yang harus dijalanin untuk ngeload view biasanya. Nah kemudian dia ini function create buat nge-create yang sesuatu yang baru, edit untuk ngedit, dan delete untuk menghapus. Nah untuk logika di dalamnya itu ini buat nge-set form validation dengan rules ini harus diisi. Kemudian form validation itu run-nya false, maka dia akan seperti ini, dan ngeload view yang sudah ditampilkan. Kalau enggak dia akan nge-insert tambahin nih. Jadi intinya kalau misalnya udah ada barangnya dia akan nampilin, kalau nggak ada dia bakal nambahin. Terus nge-flash data itu
kayak ibaratnya nampilin nge-pop up data, nge-pop up pesan. Nah untuk edit itu dia pakai sistem get by ID, jadi kayak mendapatkan ID-nya, terus ID-nya dicari, kalau misal nggak ketemu maka dia akan nge-show 404. Nah kemudian ini sama aja logikanya juga form validation. Kalau misal ada, dia bakal kayak gini. Kalau misal else, dia bakal run terus nge-update si datanya, kemudian di flash data di pop up lagi. Untuk delete pun sama, cuman delete itu langsung di delete ID-nya, langsung dihilangin, kemudian dikasih pesan lagi. Coba kita akan coba ya, misal obat obat nah di sini bisa menambahkan, kemudian kita bisa edit juga, misal bangunan misal. Nah bisa juga, kita juga bisa ganti ini hapus. Nah oke, itu semua sudah berhasil. Ini untuk kategorinya. Kemudian ada produk. Nah di sini adalah produk yang kita jual di toko kita. Di sini ada sebar search, ada filter kategori juga untuk minuman, terus makanan ringan sesuai dengan kategori yang ada. Oke, ini juga tombol riset untuk meriset filternya. Nah cara kerjanya gimana? Itu ada di pertama itu ada di controllersnya dulu, controllers bagian produk. Nah di produk itu dia manggil lagi seperti biasa, apakah dia login atau enggak. Nah dia manggil dua model sekaligus, karena tadi balik lagi ke sini, dia manggil dua model karena dia harus mencocokkan dua tabel sekaligus, antara tabel barang, tabel produk, dan tabel kategorinya untuk mencari di sini. Nah, untuk mencari di bagian filternya kayak gitu. Nah seperti itu. Nah tadi ada sekitar. Nah kemudian di produk itu si setelah dipanggil dia lagi indeks untuk nampilin. Oke, dia akan input, dia akan ngegetin key dan kategori. Key itu seperti key itu buat search ya. Nah ini dia nyimpan data-data ini di untuk array, dimodelkan array biar nanti jadi di array di PHP, kemudian dia akan ngeload semuanya. Nah create-nya pun sama, tapi create-nya itu karena di join tabel, jadi create-nya itu berhubungan antar dua tabel seperti itu. Jadi di sini lebih banyak, dimana kalau create harus nama produk, kategori, harga, dan stok. Kemudian ini seperti tadi, dia akan ngambil array-nya, kemudian dia akan nge-fetch all-nya semua datanya, apakah ada semua, terus dia validasi lagi. Kalau false dia akan ngembaliin load, kalau enggak dia akan nambahin ke insert ke database, kemudian ngasih pesan apakah berhasil atau tidak. Kalau edit pun sama seperti itu logiknya, cuma di sini di update query-nya. Kalau ini insert, ini update. Kemudian delete seperti biasa, delete cuma nyari ID, kemudian ID-nya di delete, kemudian cari Ajax ini untuk query carinya mana keywordnya dimasukin, maka dia akan menjalankan. Di sini JSON encode itu dia ngirim dalam bentuk JSON, berbeda dari yang lain yang dikirim langsung bentuk data mentah karena ditarik dari HTML langsung, tapi kalau ini dia ngirim dalam bentuk JSON. Oke, nah itu untuk produk. Kemudian di kasir, nah ini adalah fitur utama yang harus dibuat, dan fitur utama lah dalam project yang saya buat. Oke, itu ada di transaksi. Nah transaksi ini kompleks karena dia ngeload dua ada transaksi model sama produk model, dimana kan
transaksi model itu dia akan mengatur berbagai macam, kayak generate code, ini nge-generate kode untuk transaksinya, kemudian ada insert header transaksi, terus insert detail, dan get by ID, get by detail, get riwayat. Nah itu untuk dapetin itu semua. Kemudian ada sama produk, model produk untuk mendapatkan semua data yang dibutuhin, karena di produk ini ada fetch all untuk dapetin semua datanya, terus get by ID, ada insert, update, delete, kurangi stok, search for kasir. Nah search for kasir itu berbeda dari produk, dimana produk ini adalah nge-search di bagian produk sini, kalau kasir itu dia akan nambahin misalnya wah, wah. Nah itu akan nambah ke sini itu, dan kita bisa atur ini juga. Nah seperti itu, misal kita beli dua, terus citato, misal citato. Nah juga misal kita beli tiga, terus misal misal Campina. Nah seperti ini dengan total 28.000. Nah logika itu tuh semua diatur di sini server kasir, dimana dia akan nge-select dan ngejoinin dimana produk itu stoknya lebih dari nol. Kalau nol dia nggak akan bisa. Kayak keyword itu produk, nama produk disimpan ke keyword. Oh maaf, ini masuk keywordnya, terus habis itu order by, dari yang paling lama send, kemudian di limit ada 20, apa ya, ini limit buat 20 barang yang bisa di list. Kemudian dia akan nge-return get tabel result buat hasilnya. Nah seperti itu. Kurangi stok itu logika gimana kita mengurangi stok. Set ini where ID-nya ini RID yang nanti kita mau kurangin dan di update. Makanya di kontrol transaksi ini dia ngeload ada produk model sama transaksi model gitu. Kayak ini data-data, dan yang ditampilkan itu ada template shader, transaksi kasir, dan template footer. Ini untuk ngeload tampilan yang ada di kasir ini. Oke, kemudian ada simpan. Fungsi simpan itu nanti setelah transaksi dilakukan itu ada metode simpan gitu. Nah agar bisa dibuka lagi nanti, jadi ini logikanya, metode input metodenya itu cost, bagaimana dia redirect ke transaksi, tidak benar nih metodenya, kemudian dia akan menerima JSON strings tadi, kemudian ini bayar. Untuk logika bayarnya if empty, kalau itemnya empty itu server atau keranjangnya kosong, jadi nggak bisa kosong, harus ada isinya. Nah ini tadi JSON code tadi yang ada di ini JSON code di decode di sini, kemudian data itu tidak valid, kemudian hitung ini untuk logika perhitungannya. Kemudian ini jika bayar kurang dari total, bahkan duitnya kurang, kayak gitu. Nah terus ini ada kembali untuk logika menghitung kembaliannya, kemudian insert detail, dan dia akan ngedirect ke stroke. Setelah transaksi selesai dia akan langsung ngedirect ke stroke. Nah ini public function stroke itu untuk membuat stroke, dimana dia akan menerima ini buat tadi biar identik, biar unik buat ID transaksinya. Nah dia akan ngambil ID-nya, terus habis itu dia akan buat ini. Nah dia akan buat detailnya buat transaksinya, dia akan ngeload juga view kayak seperti itu. Kemudian buat riwayat juga sama, dia akan ngeload di sini, dimana tuh dia akan cari get tanggal dari mana ke mana dan keywordnya apa, kayak gitu. Untuk detail satu transaksi itu dia akan cari lagi, menerima unique ID, kemudian transaksi model. Nah dia nyari di ID yang udah dikirim dari sini. Kalau misal dia nggak nemu atau ID ini nggak ada, berarti show ini dari isinya, kemudian akan ngeload ini semua. Oke itu yang dia akan transaksi. Oke kita kan udah ngisi di sini,
Kayak ini akan kembalian nih kurang 20.000 karena kita masih nol. Kita coba bayar pakai 50.000. Oh, bisa. Jadi misinya itu bener-bener harus nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai tanda jadi 1 2 3 kayak gini. Nah kalau udah proses transaksi, nah dari ini akan keluar nih dengan ID uniknya ini, kasirnya admin, terus ini subtotalnya, ini totalnya. Nah ini kita bisa buat tracing baru atau kita bisa lihat riwayat. Kita bisa lihat riwayat. Nah ini riwayat yang terjadi di tanggal 14 bulan 6 2026, jamnya jam sekian, kasirnya admin, total sekian. Ini bisa kita lihat apa aja detail transaksinya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini untuk bisa nyari dari tanggal, karena tadi ada di backendnya di set, kita bisa filter dari tanggalnya, kemudian bisa cari juga pakai keyword ininya, kode transaksinya, kemudian kita bisa filter. Nah kemudian kita bisa riset juga kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan uh, tugas code editor saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.